Apa yang dirasakan ketika kemudian orang lagi nyenyak tidur, Bapak harus mendekati? Itu sudah jadi doktrin buat kami. Katakan bahwa BPBD ini, saya pernah nyatakan bahwa orang anggota BPBD ini orang-orang gila sebelum. Tapi ada yang bukan gila karena tapi orang-orang sakti. Orang-orang sakti. Kenapa? Kita tidak punya hari libur. Kita kerja 24 jam. Jam berapapun ada panggilan dari masyarakat, kita datang karena kita memang ditugaskan untuk menjaga alam dan menjaga umat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Kali ini kita tahu bahwa sejumlah daerah terutama di Kota Serang dan Kabupaten Serang dilanda banjir setelah diguyur hujan pada Selasa kemarin, dan beberapa daerah cukup parah termasuk di Kabupaten Serang. Dan saat ini saya sedang bersama Kalak BPBD Kabupaten Serang, Pak Nana Sukmana Kusuma. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat semangat, Pak. Semangat, salam kemanusiaan. Luar biasa. Pak, tadi saya sampaikan, Kabupaten Serang termasuk salah satu daerah di Banten yang banjirnya cukup parah, Pak, ya, kalau kita melihat dari kemarin. Nah, sementara ini, Pak, seperti apa kondisinya di lapangan, Pak? Terima kasih, Bang Yadi. Bang Yadi. Di Kabupaten Serang terdampak 10 kecamatan, 13 desa ya. Titik-titik tersebut adalah titik-titik wilayah yang memang biasa terjadi banjir sebetulnya. Langganan, Sudah langganan. Kalau saya bilang sih banjir yang sopan, yang selalu datang di tempat yang sama. Namun kemarin sedikit agak berbeda karena memang curah hujan yang sangat luar biasa. Panjang, ya, tinggi dan panjang. Kita tahu bahwa wilayah Pandeglang itu hujan sejak hari Sabtu, Minggu, Senin. Saya sudah memprediksikan akan terjadi banjir. Saya khawatir di ujung, ternyata di ujung tidak terjadi banjir, malah karena Pandeglang arahnya ke Cibanten. Dan memang akhirnya juga Kota Serang terdampak banjir yang tidak pernah terjadi selama sekian puluh tahun katanya, sejak tahun 72. Dan mau tidak mau juga kami yang berada di Kabupaten Serang, karena bertempat tinggal di Kota Serang, harus melakukan penanganan di Kota Serang semaksimal. Dua kaki, Pak. Akhirnya 2 kaki. Anggota kami terbagi. Pak, tadi maaf saya potong. Tadi Bapak sampaikan bahwa Ciujung tidak banjir. Ciujung sebenarnya tidak banjir kan? Lalu kemudian Kota Serang, kalau saya lihat titiknya di Cibanten, sekitar ya. Cibanten. Lalu ada kemudian dugaan soal dari Bendungan Sindang lagi, gimana, Pak? Iya, memang kan alurnya dari sana kan. Alurnya dari sana, dari Bendungan Sindang. Ya mungkin karena intensitas air yang luar biasa, debitnya tinggi, ya mau tidak mau dibuka. Dan yang mengakibatkan Banten, khususnya Kota Serang, terendam oleh air. Dan ini menjadi sebuah bencana, karena kaget. Yang tidak pernah banjir terjadi banjir. Nah, kembali kepada posisi kami di BPBD, kami ada di Kota Serang. Mau tidak mau, kami harus melakukan langkah-langkah tindakan darurat, lepas daripada terkoordinasi atau tidak dengan Kota Serang. Karena masyarakatnya ada di kota, ya kami kerahkan seluruh kekuatan yang ada di BPBD Kabupaten Serang untuk
melakukan langkah-langkah evakuasi, identifikasi. Walaupun terpecah konsentrasinya Ya, gitu ya? tidak terpecah. Oh, tidak percaya. Karena untuk Kabupaten Serang sudah titik-titiknya sudah jelas, tinggal kita mengirimkan personal ke lokasi dan semua sudah terbagi. Yang pada akhirnya alhamdulillah semua bisa tertangani dengan baik. Kalau ketinggian air dari sebelumnya Pak di beberapa lokasi yang Bapak sebutkan tadi, apakah meningkat juga? Iya. Ketinggian air meningkat, semua meningkat sampai 1,5 meter sampai 2 meter. 1,5 sampai 2 meter. Bahkan di Kota Serang juga sama seperti itu. Intinya kami anggota BPBD sudah memiliki doktrin. Doktrin kami adalah menjaga alam dan menjaga umat. Kami tidak melihat lagi batas wilayah ini Kota Serang atau manapun. Ketika terjadi banjir, ketika terjadi bencana, kami harus melakukan langkah-langkah tindakan. Harus terpanggil. Dan itu adalah yang menjadi moto buat kami di BPBD Kabupaten Serang. Perlu diketahui juga BPBD Kabupaten Serang ini sistem komander insidennya sudah tertata sedemikian rupa. Kami sudah memiliki rencana kontingensi dan Bupati Serang Ibu Tatu itu sudah mempercayakan penuh kepada BPBD Kabupaten Serang untuk melakukan langkah-langkah tindakan kesiapsiagaan, pencegahan, kedaruratan dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Khususnya termasuk pemadam kebakaran. Khususnya mungkin kaitan kedaruratan yang memang harus cepat, tepat melakukan langkah-langkah evakuasi, identifikasi dan lain sebagainya. Dan itu memang sudah menjadi sebuah protap untuk BPBD Kabupaten Serang. Saya menerapkan ini kepada anggota saya bahwa ini sebuah protap yang harus dilakukan dan dilakoni, dijalani ya. Ketika kita mendengar atau menerima informasi bencana, apalagi melihat di mata kepala sendiri ya di lingkungan Kota Serang, kita harus cepat melakukan langkah-langkah. Posisi Kabupaten Serang itu kan Pak, pertama luas, lalu kemudian daerahnya jauh-jauh. Nah, bagaimana upaya cepat untuk menangani korban atau mengevakuasi korban banjir? Kami punya 5 pos penanggulangan bencana dan kebakaran di 5 dapil. Kami juga punya desa tangguh bencana. Kami juga punya FMSBRB. Kami juga punya relawan-relawan bencana yang setiap saat melakukan komunikasi dan informasi dengan pusat pengendali operasi atau krisis center yang kita punya. Informasi cepat dari bawah langsung. Ya. Jadi ketika terjadi bencana, informasi itu menyebar dan mereka mengambil langkah-langkah tindakan. Ya. Mereka melakukan evakuasi, identifikasi, pelaporan. Kita mengirimkan tim reaksi cepat bencana dari sini menuju lokasi dan di sana baru serah terima komander. Gitu. Dan semua terintegrasi. Untuk Kabupaten Serang terintegrasi. Semua terkoordinasikan dalam langkah penanganan. Nah Pak, bicara Medan juga kan kita tahu apalagi wilayah timur Pak ya, agak sedikit berbeda ketika kemudian muncul beberapa kekhawatiran misalnya binatang buas dan lain sebagainya. Nah itu salah satu yang jadi tantangan atau ditemukan oleh tim BPBD atau tidak? BPBD punya pemadam kebakaran di mana ada salah satu subnya itu penyelamatan. Bukan hanya saja orang, animal, ular, apapun lah, tawon, buaya mungkin. Buaya, kita tangani. Alhamdulillah anggota-anggota kami sudah terlatih. Saat ini tidak terlihat jadi ancaman gitu ya? Tidak, di lapangan. insya Allah tidak. Karena kami yakin apapun kami lakukan, Allah melindungi kami. Karena kita berbicara tentang kepentingan umat. Itu prinsip saya. Nah, tantangan paling besar di lapangan apa sih Pak? Tantangan saya itu keterlambatan penanganan bencana itu yang saya khawatirin. Saya ingin selalu cepat melakukan penanganan, itu saja. Selama ini? Ya mungkin tentunya kita harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang ada. Ya kami sadar bahwa sarana prasarana dimiliki oleh BPBD Kabupaten Serang belum maksimal, tapi itu bukan halangan buat kami. Kami berupaya dengan koordinasi dengan seluruh jajaran para pelaku bencana, Basarnas, LH, Dinas Sosial, itu bisa cepat kita lakukan penanganan. Oleh karena itu di tahun ini BPBD Kabupaten Serang memiliki program rencana kerja, yaitu menciptakan profesional disaster di setiap industri. Jadi saya sekarang mengajak kepada industri-industri yang ada tidak lagi berpikir tentang safety fire, tapi kita akan berbicara tentang bencana. Jadi setiap industri, surat edarannya sudah jadi dari Ibu Bupati untuk memiliki profesional disaster minimal 10 sampai 20 orang. Bukan hanya saja profesional, tapi memiliki sarana prasarana. Jadi profesionalnya terlatih, mendapatkan sertifikasi, terserah mau dilatih oleh kami dari BPBD,
Mau dilatih di Jerman, mau dilatih di Inggris, mau dilatih di Jakarta, dimanapun. Yang penting yang 10 atau 20 orang ini adalah profesional di sastra. Dan mereka memiliki sarana prasarana, punya perahu karet, punya dan sebagainya, punya mobil rescue dan lain sebagainya. Nah, kalau semua industri sudah memiliki profesional di sastra, mereka akan melindungi industrinya. Jadi yang 10-20 orang itu akan melakukan pencegahan. Bagaimana supaya tidak terjadi sebuah disaster. Dan mereka juga bisa melakukan langkah-langkah tindakan ketika terjadi sebuah kecelakaan industri. Dan mereka juga bisa turun ke lapangan beserta kami yang mengkoordinasi untuk sama-sama melakukan penanganan kebencanaan di Kabupaten Serang. Bayangkan kalau semua industri memiliki perahu, memiliki profesional disaster yang terkoordinasikan oleh BPBD. Ketika terjadi bencana, semua turun itu semua bisa diantisipasi. Sekarang belum semuanya, Pak. Sekarang sudah mulai beberapa industri. Kami juga punya program sekarang yaitu menciptakan sekolah-sekolah aman bencana. Apa tuh, Pak? Sekolah aman bencana itu, setelah Nurul Fikri sekarang sudah menjadi sekolah aman bencana, bahkan diresmikan menjadi sekolah oleh BNPB. Sampai masuk ke sekolah ya? Jadi sekolah aman bencana itu kita akan melatih 20 orang profesional guru-guru di sana tentang apa itu bencana, bagaimana melakukan penanganan, berbuat apa dan sebagainya, apa itu evakuasi. Dan mereka setelah terlatih dan sertifikasi, mereka melatih siswa-siswanya. Jadi ketika terjadi bencana, apa yang harus diperbuat mereka? Itu menjaga sosialisasi juga buat semua. Dan siswa-siswa bisa bawa juga ke rumahnya dan sebagainya. Nah, kalau lihat juga tadi Bapak sampaikan soal industri dan kalau kita bicara geografis Kabupaten Serang juga banyak bukit-bukit pegunungan. Nah, potensi apa lagi yang pergerakan tanah yang longsor, tapi hanya beberapa titik saja. Nah, itu pun kita kan ada satgas bencana desa, satgas bencana. Nah, ya itu desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ke depan harus memiliki mitigasi bencana desa. Akan kita pandu nanti. Jadi mitigasi bencana desa itu si kepala desa tahu persis daerah mana yang rawan bencana. Mana saja yang kena banjir, mana saja titik-titik rawan yang akan terdampak pergerakan tanah. Sudah punya petanya dia. Sudah punya. Kita akan arahkan ke sini. Desa tanah itu nanti akan diprofesionalismekan di tahun ini juga. Nah, Pak, waktu kejadian kemarin, Pak, informasi sudah diterima sejak malam atau seperti apa? Gini. BPBD Serang memiliki memiliki krisis center yang di dalamnya ada sistem komunikasi informasi bencana. Sistem komunikasi informasi bencana itu komunikasi informasi yang terjalin secara khusus dengan seluruh jajaran pelaku bencana, dengan seluruh para relawan bencana dari lokasi langsung gitu. Ya, dari manapun. Jadi ketika terjadi bencana secepat mungkin kita dapat terima informasi. Jadi kita tidak pernah terlambat. Ada bencana dimanapun kita nggak pernah terlambat karena ada yang menginformasikan, karena kita punya satelit di sana, yaitu orang-orang yang kita bina. Jadi kita nggak pernah terlambat. Oleh karena itu penanganan pun tidak pernah lambat karena kita menerima informasinya dengan cepat. Saya penanganan juga sering langsung turun ke lapangan ketika kemudian entah itu malam ya. Nah, apa yang dirasakan ketika kemudian orang lagi nyenyak tidur, Bapak harus mendekati? Itu sudah jadi doktrin buat kami. Katakan bahwa BPBD ini, saya pernah nyatakan bahwa orang anggota BPBD ini orang-orang gila sebelum. Tapi ada yang bukan gila karena tapi orang-orang sakti. Orang-orang sakti. Kenapa? Kita tidak punya hari libur. Kita kerja 24 jam. Jam berapapun ada panggilan dari masyarakat, kita datang karena kita memang ditugaskan untuk menjaga alam dan menjaga umat. Itu yang didoktrin yang saya tanamkan kepada seluruh anggota di BPBD. Terus Bapak ketika harus lawan, Bapak tidak memikirkan. Wah, nggak ada masalah. Mau tugas kita seperti itu. Amanah yang Allah berikan pada kami itu adalah itu. Dan itu harus dijalankan oleh kita. Pernah Pak mengalami hal yang cukup krusial, yang cukup mengancam? Enggak. Allah selalu lindungi kami. Insya Allah. Allah selalu lindungi kami. Ada pesan apa buat masyarakat Kabupaten Serang terkait dengan bencana ini? Jadilah masyarakat yang tangguh. Masyarakat yang paham dan mengerti tentang bencana. Apa dan harus berbuat apa. YouTube banyak, media sosial lain, baca. Ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan? Contoh, ada pohon-pohon yang sudah tua, rentan, tebang. Kalau musim kemarau, ada ilalang-ilalang yang itu tebang. Ketika kompor, penempatannya jelas. Ketika pasang obat nyamuk, lilin, cari tempat. Nah, aluran listrik diperiksa. Ya, itu human error. Jadi kalau ada kebakaran itu human error. Jadi kitanya harus kontrol. Nah, untuk bencana seperti itu, kalau kita tinggal di satu tempat yang memang rawan, harus tahu titik evakuasi ada di mana, jalurnya kemana. Jadi kita bawa keluarga kemana arahnya. Jadi
banyak belajar, jadilah masyarakat yang tangguh, masyarakat yang bisa mengambil langkah ketika terjadi sebuah bencana. Oke. Pak, terima kasih banyak kesempatannya. Oke. Dan seperti Bapak bilang tadi, selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Dan tugas Bapak lancar. Amin. Dan semua yang kita hadapi menjadi Amin. hal yang ada ada pelajarannya, ada Amin. hikmahnya. Baiklah, terima kasih banyak pemirsa Kabar Banten TV. Demikianlah podcast kita kali ini bersama Kalak BPBD Kabupaten Serang, Pak Nana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.